Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Saudara, Transnya Kuda Lumping nggak ada apa-apanya, saudara. Ya, Transnya Kuda Lumping itu nggak ada apa-apanya. Transnya Kuda Lumping itu cuman trans yang apa namanya, ke bawah suasana. Kalau transnya yang gumbrang, kalau ada orang mau Natalan dihalang-halangi, nah itu yang terkutuk, saudara. Ya, karena apa? Karena ada kebebasan merayakan ibadah. Kemarin ya Bupati mana itu ya, Bupati Meranti itu ya, Bupati mana itu yang Bupati mana? Bupati yang kamu merayakan Natal di Rangkas Bitung saja itu ya, sama ya daerah Cilegon itu ya. Kamu merayakannya di Rangkas Bitung saja, jangan di sini. Jahat sekali ya itu ya. Itu ada bentuk intoleransi. Ya Bupati Lebak, terima kasih Kopi Kristi. Bupati Lebak. Itu jahat itu ya, nggak boleh begitu ya. Itu mereka bangga dan seringkali malah nggak ditangkap, malah dielu-elukan. Ya kan, waktu WTC itu sekali meledak satu hari itu berapa ribu orang tuh ya, 3.000 orang mati itu ya. Wah, malah dielu-elukan, saudara. Nah, ngerti ya? Supaya Anda ngerti ya, musik itu indah. Jadi satu itu dirusak, saudara. Yang kedua adalah dilarang. Nah, makanya Anda harus belajar kritis, melihat dari berbagai perspektif. Nah, saya seperti ini ya, lagu ini Morning Has Broken ini ya, dinyanyikan di gereja-gereja, lebih jahat daripada gereja setan, saudara. Ya kan? Jadi jangan Anda anti dengan lagu-lagu dunia. Dulu saya begitu ya, ada lagunya Led Zeppelin yang atau lagunya si siapa itu yang buta itu ya, Stevie Wonder, I just go to say I love you, I just go. Wah, itu lagunya setan, papi. Sampai diputar bolak-balik, papi setannya di mana? Setannya ya pendeta kamu itu, kata papi saya kan. Yang ngajarin ndak bener, anak saya jadi ndak bener, ini dia jadi pendeta itu. Gitu, saudara. Ya, jadi Anda kudu cerdas, kudu pinter, ya, kritis. Seperti saya nih loh, jadi orang itu yang kritis. Enggak sembarang iya ngikut-ngikut ajaran no. Nah, makanya banyak orang saya menangkan ya. Kayak tadi ya di Belanda tadi ya yang orang Curaçao itu, ya kan? Satu-satu kita bawa dengan cara begitu, lagu-lagu kamu suka lagu apa? Yuk kita main sama-sama. Itu Yasmin itu kan dia masih ateis, saudara ya. Tapi dia sudah simpatisan dengan kita. Dia selalu tanya-tanya tentang Alkitab sama anak saya. Ya, yang si Benyamin itu orang Yahudi itu saya didik juga. Gimana kita kumpulin, saudara? Ya kan? Kita kumpulin sama-sama. Kita ajari mereka tentang Tuhan, kita ajari mereka tentang cinta. Jangan jadi fanatik, anti lagu ini, anti lagu itu, bodoh, saudara. Balik lagi, bukan lagunya yang bikin kita jahat, saudara. Apa yang bikin kita jahat? Orang di balik lagunya, dan kalian yang memang niat mendengarkan lagu itu untuk masuk jahat. Kayak lagu tadi, Feliz Navidad tadi ya. Saudara tahu nggak lagu Feliz Navidad itu dipakai? Nah tadi ya. Feliz Navidad itu dipakai di klub-klub karaoke bugil juga, saudara. Iya kan? Lagu ini dipakai, Feliz Navidad ini dipakai di klub-klub bugil juga. Feliz Navidad itu ya, mana tadi? Pakai di klub-klub bugil juga, saudara. Yang bikin jahat itu adalah penggunaannya, bukan musiknya. Musik itu sendiri nggak jahat, saudara ya. Nah, nanti kapan-kapan kita belajar ya. Ternyata alat musik itu, iblis itu mencuri alat musik, saudara. Ya, ketika ia jatuh, nah saya menggunakan bahasa narasi ya. Ketika iblis jatuh ya dari langit, ini bahasa narasinya begitu.
Maka yang ia bawa adalah apa saudara? Semua alat musik tiup, alat musik petik, ya string, sama klarinet, dia bilang di alat musik tiup, sama kendang saudara, beat, rebana, ya. Nah, itu sama aja main drum, main rebana, dicuri sama iblis saudara, alat musik itu. Lalu dua hal dia ngajarkan ke dunia, dia rusak alat musik itu sehingga alat musik itu tidak bisa didengar lagi, jadi kacau balau kayak musiknya orang Arab itu, ya kan? Musik orang Arab itu gimana saudara? Dung dung breng brang bung bung brang dung dung brang dung dung brang bung bang bung bang bung bang bung bang bung bang. Anda sampai nggak bisa menikmati lagi loh, benar nggak? Dirusak sama dia. Lagu yang enak, kendang yang enak, dung 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 dung, yang enak-enak begitu, jadi dung orang kalau main terbangan itu ya, jumbreng 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 jumbreng, sampai udah nggak karu-karuan saya kalau dengar orang main rebana itu ya, terbang itu namanya, orang terbang itu ya, terbangan, atau main apa namanya, kalau lagi, Anda menikmati nggak musik itu? Bohong kalau Anda bilang itu musiknya enak saudara. Nyatanya apa, begitu serempetan dikit kan langsung kelahi ini tawuran kan, kenapa bikin emosi, bikin panas saudara, hawanya itu begitu, begitu tatapan gitu turun gelut saudara, ya kan? Benar nggak? Dirusak sehingga Anda nggak bisa dengar lagi. Orang kalau dengar heavy metal yang sudah overdrive itu masih oke itu skill ya, tapi begitu udah akhirnya membangkitkan apa saudara, rebel di dalam hatimu, underground itu ya, musik-musik underground itu ya. Wah, ada orang sampai sampai trans ya. Orang bisa dengarkan musik sampai trans. Sama kayak orang main itu ya, orang yang kan trans kerasukan kan. Oh, udah gumbrong itu udah masuk trans saudara. Saudara, transnya kuda lumping nggak ada apa-apanya saudara. Ya, transnya kuda lumping itu nggak ada apa-apanya. Transnya kuda lumping itu cuman trans yang apa namanya, ke bawah suasana. Kalau transnya yang gumbrong bisa bunuh orang itu saudara. Ya, Anda ngerti nggak? Sama dengan transnya orang yang heavy metal, yang underground itu yang sampai bisa bunuh orang itu saudara. Tetapi transnya heavy metal itu tidak separah transnya waktu saudara. Itu bisa bunuh orang itu saudara. Korbannya bisa puluhan ratusan. Kalau Anda cuma konser heavy metal itu korbannya paling 1-2 saja. Itu pun karena mereka kelupaan, lupa sama hukumnya. Jadi kalau itu mereka bangga dan seringkali malah nggak ditangkap, malah dieluk-elukan. Ya kan? Waktu WTC itu sekali meledak satu hari itu berapa ribu orang tuh ya, 3.000 orang mati itu ya. Wah, malah dieluk-elukan saudara. Nah, ngerti ya? Supaya Anda ngerti ya, musik itu indah. Jadi satu itu dirusak saudara. Yang kedua adalah dilarang. Ya dilarang. Di negara komunis sempat dilarang main musik saudara. Ya sempat ya dulu ya, zamannya Mao Zedong itu ya, sempat dilarang saudara. Seniman-seniman itu nggak boleh saudara. Sempat dilarang. Beneran ya dilarang ya, karena dianggap tidak berguna musik itu. Membuat negara jadi hancur. Jadi orang jadi malas, jadi ini, jadi itu ya. Nggak boleh. Gimana? Oh dilarang ya musik ya. Musik diharamkan dalam Islam. Hmm. Gini-gini diharamkan saudara ya. Banyak yang mengharamkan ya. Itu tadi, itulah pekerjaan iblis. Itulah sebabnya orang, bahkan banyak musisi-musisi yang dia tanggalkan apa namanya, menanggalkan gitarnya, sampai bahkan dibakar ya, dihancurkan ya, digebukin ya, keyboard sama gitarnya. Ngeri ya saudara ya. Mengapa saudara diharamkan?
Karena suka keindahan. Ya kan? Mereka anggap yang usia gumbrong, gumbrong, gumbrong. Ya pikir itulah yang namanya indah, saudara. Itulah keindahan. Gumbrong, 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 dung, 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 dung. Wah, itu indah itu, saudara. Bingung ya? Bingung, saudara. Kacau sekali ya, saudara. Memang itulah dua cara menghancurkan dunia, saudara. Menghilangkan musik dari hidupmu. Menghancurkan musik dari hidupmu. Ya kan? Dia hancurkan, dia hilangkan musik dari hidupmu, saudara. Ada lagi gereja yang dikit-dikit, orang yang dikit-dikit apa-apa haram, saudara ya. Dikit-dikit nggak boleh, itu nggak boleh. Menurut saya orang ini kok hidupnya nggak menikmati sekali ya, saudara ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, pakai baju ini nggak boleh, pakai baju itu nggak boleh. Nggak asik sekali ya. Loh, Paul juga nggak boleh pakai baju mewah. Loh, saya tidak bilang nggak boleh. Ya, pendeta yang pakai baju mewah, pakai mobil mewah, itu adalah pendeta hedonisme. Itu akan menuntun Anda ke neraka. Yang suka ganti-ganti mobil, ya, sementara jemaatnya ganti-ganti rumah karena diusir dari kontrakannya. Ya kan? Pendetanya gonta-ganti mobil baru, jemaatnya gonta-ganti rumah kontrakan karena diusir. Nah, itu pendeta-pendeta itu menuntun Anda ke neraka. Nah, Anda harus tahu bedanya ya. Itu yang saya maksud, saudara. Ngerti ya? Jadi, saudara, ini saya Koci lagi bilang nih, oten telanjang pun boleh. Kan di Taman Eden kita semua telanjang memang. Gimana sih, Kang? Kamu lagi lahir juga telanjang. Ya kan? Yang parah, sudah dikarungin rapat-rapat kayak kucing, masih diperkosa. Nah, itu yang parah, saya coaching. Oh, itu, ya kan? Udah dikarungin rapat-rapat masih dirogol juga, ya. Aduh. Jadi saudara, banyak orang dikit-dikit itu haram ya. Dulu saya begitu ya, termasuk Kristen yang suka haram ini haram itu ya. Main musik lagu rock nggak boleh, lagu itu nggak boleh, lagu apa nggak boleh. Nah, lama-lama saya pinter saudara. Saya belajar, saya nggak mau katanya orang, saya belajar Alkitab. Musik itu indah, sekalipun heavy metal, nge-rap apa itu indah, saudara. Disco remix apa semua indah, ya. Oh, sekali heavy metal yang wah itu pun itu sebenarnya kalau Anda ambil itu ada teknik-teknik begitu. Yang salah ketika diperuntukkannya, saudara, ya kan? Nah, baik lagi, saudara. Semua diharamkan. Tapi kalau kita balik lagi ya, uh, tiga hari tiga hari raya utamanya orang Kristen kan hari Natal, Paskah, dan Pentakosta ya itu semua berasal dari orang Yahudi saudara ya dari orang Yahudi. Apakah itu haram? Enggak saudara ya, nggak ada masalah dengan itu, tidak ada masalah. Nah, nanti kita belajar ya, tapi hari ini kita buat tanya jawab Alkitab saudara ya, kita buat tanya jawab Alkitab. Nanti kapan-kapan kita belajar ya bagaimana iblis mencuri alat musik itu ya. Dia bawa turun jatuh, alat musik itu dirusak, satu dirusak musiknya, dua diharamkan. Karena iblis tidak suka keindahan. Ya, saya jadi ingat ada seorang nabi ya dalam perjanjian lama ya, Nabi Elisa kalau nggak salah ya. Nabi Elisa itu disuruh bernubuat. Lalu dia panggil seorang pemain kecapi. Begitu main kecapi, ring, ding, 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 lalu dia bernubuat. Ya, Daud itu adalah seorang pemusik. Dia menari, menyanyi, dia main musik, dia bisa semua alat musik ya. Katakan main seruling, main seruling, main apa ya, main harpa, ya, main kecapi ya. Dia bisa alat musik ya semua. Bahkan menari-nari. Musa menyanyi ya. Bahkan kakaknya Musa umur 90 tahun masih menari loh saudara ya. Mereka masih menari memuji Tuhan. Ya kan? Kakaknya Musa Miriam itu ya. Nah, ada di mana itu saudara?
Kita buka ya. Nanti kita ulangin lagi, nanti kita bikin ini ya. Hari ini kita nggak belajar tentang musik ya. Kita belajarnya tentang hari raya. Nyanyian Musa ya. Pada waktu itu Musa bersama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Musa menyanyi, saudara. 3.500 Musa menyanyi ya. Terus saudara lihat di mana tadi? Miriam pun menari, saudara. Nyanyian Musa. Ini ya. Tinggalan nih. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Ya, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ya, menari-nari, saudara. Umur 90 tahun nih paling enggak. Setidak-tidaknya ya, karena Musa waktu membawa orang Israel keluar dari Mesir umurnya berapa? 80 tahun. Miriam itu ya lebih tua dari Musa, ya setidak-tidaknya 10 tahun, saudara. Ya, menari, ya. Begitu, saudara ya, saudara paham ya. Bahkan di dalam bait suci pun, ya, mereka menyanyi loh, saudara. Kalau Anda melihat di dalam Mazmur itu ya, mereka menyanyi di bait suci, ya. Nyanyi ya, saudara ya, luar biasa, saudara. Ngerti ya? Nah, kita boleh ya sambil tanya jawab, sambil saya ini ya, sambil saya ngajar, sambil saya ini cerita, Anda boleh bertanya ya, boleh bertanya sambil saya cerita dari sini. Nah, saudara, banyak orang-orang ya kemudian mengharam-haramkan ya Natal, Natal, Pentakosta, dan Easter. Ya, sebetulnya salahnya di mana sih kalau merayakan itu, saudara? Kan aneh kan? Kalau saya dulu tidak merayakannya ya karena saya nggak ada alasan untuk merayakan, ya. Kalau saya sekarang merayakan, apakah karena Yesus lahir tanggal 25? Enggak. Karena ini adalah budaya Belanda. Ya, rumah saya hias. Semua orang Belanda menghias rumahnya, walaupun bukan Kristen. Walaupun bukan Kristen, mereka menghias rumahnya dengan pohon Natal, saudara. Karena ini kultur. Ya, Anda percaya nggak percaya, ini kultur. Bukan masalah. Jadi kalau tanya, kenapa kamu ada pohon Natal? Ya, ini kultur. Dia bilang, this is our culture. But you said you are not Christian. Ya, I never go to the church. Ya kan? Tapi inilah kultur kami. Ya kan? Ya, R is onze kultur, katanya. R is onze kultur. Jadi bukan masalah mereka Kristen apa bukan, wij zijn niet Kristen, wij zijn niet Kristen, maar er is onze kultur, ya kan? Jadi kita merayakan kulturnya, saudara, tidak ada masalah. Kalau Anda merayakan Natal, lihat di Arab pun mereka merayakan Natal, gede-gedean ya. Kenapa mereka merayakan Natal? Karena itu kultur internasional. Natal adalah sebuah internasional kultur. Idul Fitri bukan. Idul Fitri belum menjadi kultur internasional, saudara ya. Tapi Natal itu adalah seluruh dunia merayakan Natal, saudara, sebuah kultur. Ya, walaupun itu diambil dari tradisi pagan, tetapi mereka tahu, ya, di abad ke-21 ini, Tuhan Natal adalah seorang bernama Yesus yang disebut juru selamat manusia, yang disebut juru selamat dunia. Itu lahir. Mereka
mempercayainya itu, walaupun itu adalah tanggal yang keliru, tetapi sudah terlanjur dirayakan sejak kapan, saudara? Sejak abad ketiga, ya. Sejak abad ketiga, ya, ketika orang-orang Yahudi itu diusir. Nanti ya kita ceritakan lagi nanti. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada Anda sebetulnya di hari ini, nanti kita cerita ya, ada 3 hari raya ya, 3 hari raya, cara menghitungnya ya, 3 hari raya, cara menghitung Natal, cara menghitung Paskah yang benar, ya. Nah, ini ada yang bilang nih, Happy Hanukkah, ya, Happy Hanukkah, kebetulan 24 Kislev, ya, itu adalah Hanukkah, ya, 24 Kislev itu, ya, berapa tahun sekali, ya, 24 Kislev itu bertepatan dengan Natal, saudara ya, dekat-dekat dengan Natal. Bahkan tahun 4 sebelum Masehi, saya pernah menghitung kalibrasi itu ya, 24 Kislev itu sama dengan 24 Desember, saudara. Ya, dikalibrasi pakai kalender Yahudi ya, ada kalender elektronik kalibrasi itu ya. Tahun 4 sebelum Masehi, 24 Kislev Hanukkah itu sama dengan 24 Desember. Ya. Lagi. Ini ada bagusnya. Mengapa bangsa Yaman lebih suka imigrasi ke Indonesia daripada ke Malaysia? Karena orang Malaysia cerdas, tidak mau jual budaya Melayu. Betul ya? Betul. Ya, langsung diprotes ya. Bahkan semua ya nasi rendang pun, koteka pun diklaim ya jadi budaya Malaysia ya. Iya betul ya. Idul Fitri juga diambil dari tradisi pagan ya, tradisi orang Quraisy ya. Dan Idul Fitri itu adalah hari raya kemenangan oleh ya. Kultur sesat enggak ya, bukan kultur sesat ya. Kalau Natal itu bukan kultur sesat ya, saudara ya, enggak ada yang sesat. Terkutuklah kaum yang melarang Natal, enggak juga ya, enggak bukan melarang Natal, bukan terkutuk ya, itu suka-sukanya dia. Cuman kalau ada orang mau Natalan, dihalang-halangi, nah itu yang terkutuk, saudara. Ya, karena apa? Karena ada kebebasan merayakan ibadah. Kemarin ya Bupati mana itu ya, Bupati Meranti itu ya, Bupati mana itu yang Bupati mana? Bupati yang kamu merayakan Natal di Rangkas Bitung saja itu ya, sama ya daerah Cilegon itu ya. Kamu merayakannya di Rangkas Bitung saja, jangan di sini. Jahat sekali ya itu ya. Itu ada bentuk intoleransi. Ya Bupati Lebak, terima kasih Kopi Kristi. Bupati Lebak. Itu jahat itu ya, nggak boleh begitu ya. Nah itu harusnya memang tugas jaga larua. Nanti besok kita bahas. Besok kita ada Pak Ponto ya membahas KUHP yang baru ya. Nah, kita membahas KUHP yang baru. Saksi Yehova nih, Watchtower ya, mengharamkan Natal, Easter dan lain-lain. Ya salah sendiri mereka ya. Jadi hidupnya nggak nikmat mereka. Coba Anda lihat saksi Yehova itu hidupnya nggak enak banget ya. Nggak enak banget, nggak bisa menikmati hidup menurut saya. Ya, jadi apa selebrasi mereka? Nggak celebration mereka, wah nggak karu-karuan. Karena mereka nggak boleh pesta juga ya. Orang saksi Yehova itu melarang pesta, ulang tahun segala macam. Nggak nikmat lah hidupnya. Sesat nggak? Ya enggak, cuman kan bodoh kan. Bukan sesat ya, bodoh. Ya. Nah, gini. Ini saya sambil jawabin teman-teman ini ya, teman-teman yang ada di live YouTube ini ya. Ini karena di live Zoom sudah ikut kelas evangelis semua, kita sudah banyak ya. Kita ada buka kelas evangelis baru ya. Kita undur karena saya pengen liburan ya. Kita undur Januari ya. Kelas evangelis yang barunya kita undur Januari karena saya pengen liburan, saudara. Sebentar, kelas evangelis Anda dan kelas seminari online ya. Seminari online kita mulai juga Januari ya. Nanti segera daftar ya kelas evangelis. Kalau kelas evangelis itu kelas 4 bulan. Ya, nanti mulainya itu kalau nggak salah hari Kamis ya. Kelas evangelis itu mulai hari Kamis. Kelas apologetik mulai hari Senin. Apologetik kedua
ya, apologetik yang menjawab Islam, itu hari Rabu. Hari Rabu sudah penuh, jadi hari Jumat ya. Mulai Januari semua kita kelas baru semua ya, evangelis, apologetik, apologetik 2. Hari Jumat ada menjawab Islam untuk kelas yang kedua ya, kelas yang kita ada buka 2 kelas ya. Segera buruan daftar ya. Nah, saudara-saudara yang ingin mendapat sertifikat dari seminari kita setara dengan bachelor teologi sama master teologi ya. Anda ikut seminari online tiap hari Sabtu ya, tapi itu mengikat sampai 3 tahun ya, Anda ikut situ. Anda ikut kelas, bagus saudara kelasnya ya. Kita ada Islamologi, ada Islamologi lengkap ya, nanti ada juga pelajaran psikologi ya, terus kita ada filsafat, supaya diajarin, supaya Anda kalau ketemu orang-orang yang ruwet-ruwet ini, Anda ngerti yang mereka ngomong apa. Kayak kemarin Muri Wali cerita tentang logika, apalah segala macam, saya ngerti yang dia ngomong, cuma yang dia cerita itu berbeda dengan yang saya ngomong, saudara ya. Dia berpikirnya textbook soalnya, dia tidak realistis. Si Muri Wali itu waktu debat sama saya, ya kan, saya bilang, gak usah kita bahas deh, nanti kita kelamaan. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di gereja Masehi Advent hari ke-7 tidak merayakan Natal, karena saksi Yehova kan memang berasal dari Advent ya, Reinhard. Saksi Yehova itu berasal dari Advent ya. Kristen mayoritas dunia nomor 1 ya, nggak ada hubungannya ya saudara. Kita nggak bangga-bangga juga ya. Banyak orang Kristen ya tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, buat apa, ya kan? Yang jelas nanti kerajaan 1000 tahun Yesus memerintah dengan dengan penuh damai, dan disitulah damai yang sejati ada ya selama 1000 tahun ya. Nggak ada gunanya ya, mau isnia ya selama 3,5 tahun ya, 3,5 tahun sampai 7 tahun, tapi sudah selesai, itu terakhir ya, selama 7 tahun di abad ke-21 ini saudara ya, di abad ke-20 Roma saudara, ngeri ya. Ini apa nih, Natal cukup ingat, dan lebih lagi bagaimana kita bukan kata cukup ya, Natal ya. Bagaimana cara merayakan Natal? Dengan sukacita, saudara. Ya, dengan sukacita. Ini ya, sungguh miris negara Pancasila masih ada bupati melarang ibadah Natal, Bupati Lebak ya, Lebak, Banten. Enggak, antikristus itu nanti dibunuh oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu datang untuk membunuh antikristus, pimpinannya orang ya. Karena sudah banyak berbohong, berdusta, dibunuh dengan nafasnya katanya ya. Itu yang terjadi ya. Ini siapa lagi nih? Kan kita jangan mengganggu agama yang lain, mulut kau adalah harimau. Saya nggak pernah ganggu agama lain ya, kita hanya menjawab tuduhan-tuduhan dari orang Islam. Ya, kita menjawab tuduhan-tuduhan dari orang Islam. Kalau mereka kejang-kejang itu bukan urusan saya ya, saudara ya. Saya sionya harimau, saudara ya. Jadi bukan mulut saya, sionya saya yang harimau. Ya, ya Frankie, sio saya sio harimau. Ya, bukan mulutnya saya. Ya. Aduh. Ya, mengerikan sekali, mengerikan. Ya, memang ya. Oke, ini ada